Sebenarnya, redoks itu apa sih? Nah, redoks adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Untuk reduksi itu sendiri merupakan penurunan bilangan oksidasi, pengikatan elektron, dan pelepasan oksigen. Setelah ini kita akan membahas tentang oksidasi, yang berarti kenaikan biloks, pelepasan elektron, dan pengikatan oksigen. Biloks memiliki beberapa aturan, di antaranya ada unsur berdiri sendiri atau senyawa biner. Senyawa biner memiliki biloks sama dengan 0. Contohnya Na, Mg, Cu, MgO, NaF, dan HCl. Yang kedua ada biloks unsur, seperti H pasti sama dengan plus 1, F pasti sama dengan min 1, O pasti sama dengan min 2. Yang ketiga ada golongan. Ada golongan 1A sama dengan plus 1, golongan 2A ada plus 2, golongan 3A sama dengan plus 3, golongan 4A ada 2 pilihan, plus 4 dan min 4. Golongan 5A ada min 3, golongan 6A ada min 2, dan golongan 7A sama dengan min 1. Yang keempat ada ion, yang berarti jumlah biloks senyawa netral pasti 0. Dan jika biloks senyawa bermuatan, maka tergantung dengan muatan tersebut. Contohnya ada Na plus sama dengan plus 1, Mg2 plus sama dengan plus 2, dan Cl min sama dengan min 1. Sekarang kita akan mencari bilangan oksidasi dari suatu unsur. Yang A ada PO4 3 min, sama dengan P plus 4O sama dengan min 3. Karena kita sudah mengetahui O-nya sama dengan min 2, jadi kita masukkan saja. Jadi P plus 4 dikali min 2 sama dengan min 3. Hasilnya P sama dengan plus 5. Sekarang yang B, KMnO4. Kita sudah mengetahui K sama dengan plus 1 dan O sama dengan min 2 dikali 4. Hasilnya min 8. Jadi kita sudah tahu bahwa Mn-nya sama dengan plus 7. Lalu selanjutnya kita akan membahas metode setengah reaksi. Yang pertama ada mencari unsur yang mengalami redoks. Yang kedua ada pisahkan yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang ketiga setarakan unsur yang mengalami redoks. Yang keempat ada suasana asam dan basa. Suasana asam, sisi yang kurang O ditambah H2O, sisi yang kurang H ditambah H+, dan suasana basa, sisi yang kelebihan O ditambah H2O, sisi yang kurang H ditambah OH. 5. Setarakan muatan sisi kiri dan kanan dengan penambahan elektron. Yang keenam, setarakan elektron yang direduksi dan oksidasi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang akan dibawakan oleh Kak Deni. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini gue akan coba jelasin cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi nih. Nah, udah ada nih contoh soalnya. Ada Cu ditambah NO3- ditambah H+ menjadi Cu2+ ditambah NO ditambah H2O. Karena ini ada ion H+, maka persamaan ini bersuasana asam. Nah, cara pertama nih yang harus lo lakuin kalau mau nyetarain adalah pisahin nih ruas kiri sama ruas kanan. Nah, lo coba tulis Cu dan NO3- di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan lo tulis Cu2+ dan NO. Nah, terus langkah yang harus lo lakuin adalah lu coba setarain nih unsur yang di atas lu. Ada Cu sama Cu2+, apakah udah sama atau belum? Nah, jawabannya adalah udah sama. Karena Cu di kiri dan Cu di kanan jumlahnya sama, yaitu 1. Nah, sekarang lu pindah ke bawah nih karena di atas lu udah sama. Di bawah ada NO3- sama NO. Nah, N di sini berapa? N di kiri. N di kiri udah 1. N di kanan 1. Tapi O di kiri ada 3, O di kanan ada 1. Berarti yang di kanan kan kurang 2O kan. Nah, berdasarkan yang tadi udah dijelasin sama si Seva, kalau kita kurang O, kita harus tambah H2O. Kita kurang berapa O nih? Kita kurang 2O, berarti kita tambah 2H2O. Nah, karena di ruas kanan udah ada H+, jadi kita harus nambahin di kiri juga H. Jadi kita tambah 4H. Nah, langkah yang lu harus lakuin nih selanjutnya adalah lu cari nih selisih elektronnya, yang atas sama yang bawah ada berapa.
Nah, kalau yang kiri atas kan itu nggak ada muatannya kan, berarti elektronnya 0 tuh. Nah, sedangkan yang kanan ada 2 elektron. Ada 2 elektron. Dari mana tuh 2 elektron? Dari muatannya tuh ada Cu2+. Nah, untuk yang bawah ada NO3- ditambah 4H+ menjadi NO ditambah 2H2O. Nah, yang kiri ada berapa elektron nih? Coba lu lihat dulu. Jawabannya ada 3 kan? Karena plus 4 dikurangi min 1. Jadi plus 3. Nah, sedangkan yang kanan nggak ada muatannya kan, berarti sama kayak yang atas yang ada di sebelah kiri, berarti muatannya 0. Nah, biar sama, jadi lu kurangin tuh yang tadi di kiri, jadi ditambah 3 elektron. Step selanjutnya yang harus lu lakuin adalah menyamakan elektron yang atas sama yang bawah dengan cara mengalikannya. Jadi yang atas lu kali 3, yang bawah lu kali 2. Jadi hasilnya 3Cu ditambah 2NO3- ditambah 8H+ ditambah 6 elektron menjadi 3Cu2+ ditambah 6 elektron ditambah 2NO ditambah 4H2O. Karena tujuan awal kita adalah menghilangkan elektron, jadi kita coret elektronnya nih karena udah sama. Jadi hasil akhirnya yang lu peroleh adalah 3Cu ditambah 2NO3- ditambah 8H+ menjadi 3Cu2+ ditambah 2NO ditambah 4H2O. Jadi kayak gini nih kurang lebihnya cara menyetarakannya. Setelah kalian mendengar penjelasan dari Kak Denny, pastinya kalian udah mengerti dong gimana cara menyelesaikan metode setengah reaksi. Sekarang kita akan membahas tentang metode bilangan oksidasi. Yang pertama, setarakan atom yang mengalami perubahan biloks selain H2O. Yang kedua, cari biloksnya. Yang ketiga, beri koefisien. Yang keempat, setarakan muatannya. Ada asam dan basa. Kalau asam, H+ lebih kecil. Kalau basa, OH- lebih besar. Dan yang kelima, setarakan hidrogen. Setelah ini, kita akan membahas contoh soal yang akan dibawakan oleh Kak Yoga. Halo teman-teman, di sini gue akan menjelaskan tentang reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, ini udah contohnya nih, MnO4- plus H2C2O4 plus H+ menjadi Mn2+ plus CO2 plus H2O. Nah, di kiri itu kan ada H+. Nah, ini disebutnya bersifat suasana asam. Nah, langkah yang pertama, H+ dan H2O-nya dihilangin menjadi MnO4- plus H2C2O4 menjadi Mn2+ plus 2CO2. Nah, kenapa nih ada duanya nih? Karena di kiri ada C2. Jadi kita setarakan. Jadi yang kanan juga harus 2C. Langkah selanjutnya kita menyentarakan biloks. MnO4-. Min ini hasilnya min 1. Nah, biloks O itu min 2 dikalikan 4 jadi min 8. Nah, titik min 8 sama dengan min 1. Berarti Mn-nya itu plus 7. Nah, H2C2O4, H itu biloksnya 1 dikalikan 2 menjadi plus 2. Nah, yang O ini min 2 dikali 4 menjadi min 8. Plus 2 titik sama dengan min 8. Berapa nih C2-nya? Yaitu plus 6. Nah, menjadi Mn2+, ini nggak usah disetarakan lagi biloksnya karena ini udah ada tulisan 2+. Jadi Mn itu plus 2. Plus 2CO2. O ini min 2 dikalikan 2 jadi min 4. C ini plus 4 karena ini 2C jadi plus 8. Jadi 2C itu plus 8. Nah, Mn sebelah kiri sama Mn yang di kanan itu turun berapa? Turun 5. Nah, ini yang disebut reduksi. Nah, C yang kiri itu plus 6, yang kanan plus 8. Nah, ini naik 2. Nah, ini yang disebut oksidasi. Nah, jadi yang turun 5 dikali 2, yang naik 2 dikali 5 menjadi 2MnO4- plus 5H2C2O4 menjadi 2Mn2+ plus 10CO2 plus 8H2O. Nah, di sini kita mau cari H+-nya nih. Nah, kita di sini akan mencari muatannya. 2MnO4- itu berarti muatannya min 2 plus 5H2C2O4 itu muatannya 0 menjadi 2Mn2+ itu muatannya 2 kali 2+, jadi muatannya 4 plus 10CO2 itu muatannya 0 plus 8H2O itu muatannya 0. Jadi mencari H-nya yang dikirimin 2 plus titik yang hasilnya 4.
Nah, jadi berapa nih yang hasil 4? Yaitu 6. Jadi H-nya 6. Nah, jadi gini boy. Udah paham kan mencari metode bilangan oksidasi? Nah, aku harap materi yang barusan disampaikan oleh Kak Yoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Sekarang kita akan membahas contoh redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, zat pemutih. Zat pemutih itu sendiri adalah senyawa yang dapat digunakan untuk menghilangkan warna seperti dalam baju, rambut, dan lain-lain. Penghilangan warna terjadi melalui reaksi oksidasi. Oksidator yang biasa digunakan adalah natrium hipoklorit atau NaOCl dan hidrogen peroksida atau H2O2. Hilangnya warna benda disebabkan oleh oksidator yang mampu menghilangkan elektron tersebut. Elektron yang dilepaskan kemudian diikat oleh oksidator. Yang kedua, pembakaran. Pembakaran merupakan contoh reaksi redoks yang paling umum. Pada pembakaran propana atau C2H2 di udara yang mengandung O2, atom karbon teroksidasi membentuk CO2 dan atom oksigen tereduksi menjadi H2O. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan belajar. Dadah.